Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Delsiana Imul, NIM 2019017041. Rekan saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 2019017045. Dan Sheila Putri Andini, NIM 2019017079. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang anggaran produksi. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Rencana produksi. Rencana produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Rencana produksi merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Kuantitas produk atau jasa yang telah ditetapkan dalam rencana pemasaran kemudian disesuaikan untuk memenuhi kebijakan produksi dan persediaan, sehingga diperoleh kuantitas produk atau jasa yang harus diproduksi menurut jenis-jenis produk dan periode waktu tertentu. Yang berikut rencana produksi memiliki formula, yaitu volume penjualan ditambah perubahan persediaan barang jadi sama dengan kebutuhan produksi. Yang berikut tujuan dari penyusunan rencana produksi, yaitu yang pertama untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang jadi dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai karena persediaan terlalu tinggi meningkatkan biaya-biaya dan risiko-risiko yang membebani perusahaan, dan sebaliknya persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya gangguan. Kekurangan persediaan bahan mentah dapat mengganggu proses produksi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi minimal. Yang berikut dasar penyusunan rencana produksi. Untuk menyusun rencana produksi diperlukan serangkaian langkah berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan besarnya tingkat persediaan. Yang kedua, merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. Yang ketiga, membuat schedule produksi untuk periode yang lebih terinci, misalnya bulanan, triwulan, dan lain-lain. Yang berikut adalah dasar penyusunan rencana produksi. Teman-teman bisa memperhatikan flowchart dari perencanaan produksi. Jadi berdasarkan 3 tahapan dalam penyusunan anggaran produksi, secara garis besar rencana produksi dihitung dengan menggunakan formula, yaitu tingkat penjualan atau rencana penjualan ditambah tingkat persediaan akhir barang jadi, yaitu dijumlahkan menjadi sekian dan dikurangi tingkat persediaan awal barang jadi menjadi tingkat produksi jumlah, yaitu sekian. Yang berikut kebijakan tingkat persediaan. Persediaan adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam proses produksi. Tujuan dari kebijakan persediaan ini adalah yang pertama, untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Tingkat persediaan harus dipertahankan antara dua perbedaan besar. Tingkat yang berlebihan menyebabkan biaya penyimpanan, risiko dan investasi yang berlebihan, dan di sisi lain, tingkat yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat, atau muncul biaya kehabisan persediaan yang tinggi. Baik, yang berikut penentuan besarnya tingkat persediaan barang jadi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan besarnya tingkat persediaan, yaitu yang pertama daya tahan produk yang akan disimpan, yang kedua sifat persaingan yang dihadapi perusahaan, yang ketiga biaya-biaya yang muncul karena kebijakan persediaan seperti biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya pemesanan mendadak atau extra carrying cost, dan biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Yang keempat, besarnya modal kerja yang tersedia. Yang kelima, pola permintaan akan produk permintaan. Dan yang terakhir, risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Yang berikut penentuan besarnya persediaan. Untuk menentukan besarnya persediaan, barang atau bahan mentah setiap bulannya dilakukan perhitungan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Seperti apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Formula yang digunakan yaitu tingkat persediaan sama dengan kebutuhan barang setahun dibagi 12 bulan. Yang berikut apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan tidak sama atau berfluktuasi, maka digunakan rata-rata bulanan bergerak.
Teman-teman bisa memperhatikan tabelnya, yaitu periode dari bulan Januari hingga bulan Mei dan kebutuhan barang per unitnya. Pada bulan Februari 4.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 dan dibagi 3, yaitu sama dengan 3.000 unit. Pada bulan Maret 2.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 dan dibagi 3 sama dengan 3.000 unit. Pada bulan April 3.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000 dibagi 3 sama dengan 4.000 unit. Yang ketiga, apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan, yaitu Februari sama dengan 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000 unit. Pada bulan Maret 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000 unit. Dan pada bulan April 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000 unit. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alekin, NIM 2019 017045. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang kedua, batas maksimum dan minimum. Besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tinggi maksimum yang diperbolehkan untuk memiliki penyimpanan sejumlah persediaan dan batas terendah minimum. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pengalaman sebelumnya tentang besarnya persediaan maksimum dan minimum yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, tingkat perputaran persediaan. Banyak perusahaan yang menggunakan tingkat perputaran persediaan sebesar dasar menentukan tingkat persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar selama 1 tahun dan menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanagement seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Perputaran persediaan dapat dihitung dengan cara formula berikut. Tingkat perputaran persediaan sama dengan perencanaan penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Kemudian persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Yang selanjutnya, kebijakan produksi. Dalam penyusunan rencana produksi diperlukan keputusan-keputusan meliputi: yang pertama, jumlah kebutuhan produksi selama periode budget. Yang kedua, kebijakan-kebijakan mengenai tingkat persediaan produksi jadi produk dalam proses dan biaya penyimpanan persediaan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan kapasitas pabrik, misalnya tentang tingkat produksi yang diizinkan selama periode budget. Yang keempat, tersedianya fasilitas pabrik terutama untuk kepentingan pengurangan atau penambahan kapasitas pabrik. Yang kelima, persediaan bahan baku, pembelian dan tenaga kerja. Yang keenam, dampak lama proses produksi. Yang ketujuh, jumlah produksi yang ekonomis. Yang kedelapan, karakteristik proses produksi. Yang selanjutnya, pembuatan rencana produksi. Rencana produksi merupakan salah satu perencanaan tingkat primi barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume tingkat penjualan yang direncanakan. Dalam hal ini, manajer produksi harus menerjemahkan kualitas yang direncanakan dalam anggaran penjualan ke dalam unit produksi yang dibutuhkan selama periode anggaran untuk setiap jenis produk dengan mempertimbangkan kebijakan persediaan manajemen. Yang selanjutnya, kebijakan tingkat produksi dan persediaan atau schedule produksi untuk periode yang lebih terinci. Pendekatan yang digunakan untuk membuat rencana produksi bergantung besarnya dan karakteristik dari proses produksinya. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi. Yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan. Dan yang ketiga, kombinasi keduanya yang tidak mengutamakan keduanya, baik produksi maupun persediaan. Yang pertama, pola produksi stabil. Secara umum, perusahaan memiliki pola penjualan musiman. Namun perusahaan dihadapkan pada keputusan untuk meningkatkan efisiensi produk yang biasanya ditingkatkan melalui volume produksi yang relatif stabil. Untuk itu, pilihan pertama dari kebijakan produksi adalah mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau mengembang untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Yang selanjutnya, keuntungan dari tingkat produksi yang stabil adalah: yang pertama, stabilitas pekerjaan yang menghasilkan.
Yang pertama, peningkatan moral dan mendorong semakin besarnya efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya pergantian tenaga kerja. Yang ketiga, daya tarik terhadap karyawan yang bermutu. Yang keempat, yaitu pengurangan biaya pelatihan karyawan baru. Kemudian yang selanjutnya, pembelian bahan dan suku cadangan yang ekonomis karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemotongan pembelian yang besar. Yang kedua, menyederhanakan masalah-masalah penyimpanan. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan modal. Yang keempat, mengurangi risiko persediaan. Kemudian yang selanjutnya, penempatan kapasitas produksi yang lebih baik. Yang kedua, pola produksi gelombang. Persediaan merupakan investasi yang relatif tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar pada fungsi utama perusahaan dan laba yang bakal diperoleh. Untuk itu, kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan menjadi kebijakan penting. Kebijakan kedua ini merupakan kebijakan dari kebijakan sebelumnya, yakni kebijakan yang memprioritaskan tingkat persediaan yang stabil. Dampak dari stabilitas persediaan ini menjadi tingkat produksi berfluktuasi langsung terhadap pola penjualan musiman. Kemudian yang ketiga, pola produksi moderat. Kebijakan ini merupakan kombinasi kedua kebijakan di atas, di mana tingkat produksi dan tingkat persediaan sama-sama berubah pada batas-batas tertentu. Dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan tingkat persediaan dan produksi semakin serupa, sehingga fleksibilitas yang masuk akal diperboleh dalam persediaan dan produksi. Yang selanjutnya, contoh kasus penyesuaian anggaran produksi. Perusahaan Mitra Jaya Manufaktur CO merencanakan penjualan tahun 2011 sebesar 104.000 unit. Pada awal tahun 2011, tersedia tingkat persediaan sebesar 40.000 unit. Untuk tahun 2011 diperkirakan besarnya persediaan akhir adalah 16.000 unit. Berdasarkan data tersebut diminta menghitung anggaran produksi tahun 2011 secara terinci. Rencana penjualan untuk tahun 2011 adalah yang triwulan pertama sebesar 20.000, kemudian triwulan kedua sebesar 24.000, untuk triwulan ketiga sebesar 28.000, untuk triwulan keempat sebesar 32.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Sela Putri Andini, NIM 2019-017079. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas secara rinci tentang pola produksi stabil yang pertama. Oke. Baik, tadi pada kasus yang sudah dijelaskan bahwa disebutkan rencana penjualan itu dalam 1 tahun sebesar 104.000 unit. Kemudian volume penjualan pada triwulan pertama itu sebesar 20.000, triwulan kedua 24.000, triwulan ketiga 28.000, dan triwulan yang keempat adalah 32.000. Baik, kita masukkan ke dalam tabel, teman-teman bisa melihat tulisannya sudah saya tebali ya teman-teman. Nah, kemudian kita menghitung menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada awal tadi, yaitu penjualan setahun dijumlahkan dengan persediaan akhir, karena persediaan akhirnya sudah diketahui pada kasusnya, sudah ada datanya pada soal, yaitu sebesar 16.000. Kita masukkan persediaan akhir di dalam tabel, yaitu sebesar 16.000 dijumlahkan menjadi 120.000, yaitu barang yang tersedia dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awalnya tadi adalah sebesar 40.000 unit. Maka 120.000 dikurangi dengan 40.000 hasilnya adalah 80.000 unit produksinya. Karena penjualannya stabil, maka 80.000 ini kita bagi menjadi 4 triwulan, yaitu hasilnya adalah 20.000. Kita masukkan ke dalam tabel ya teman-teman. Bisa dilihat triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, itu unit produksinya sebesar 20.000. Selanjutnya kita menghitung yang masih kosong. Ini anggapannya yang tidak saya tebali, anggapannya adalah kosong ya teman-teman. Baik, jadi persediaan awal tadi adalah 40.000. Kita masukkan di triwulan pertama, persediaan awal 40.000.
Oke, jadi unit produksi dijumlahkan dengan persediaan awal 20.000 dijumlahkan dengan 40.000, hasilnya 60.000, yaitu barang tersedia dijual. Nah, barang tersedia dijual ini dikurangkan dengan penjualan sebesar 20.000 dan persediaan akhirnya yaitu sebesar 40.000. Bisa dipahami, teman-teman? Kemudian di sini persediaan akhir pada triwulan pertama sebesar 40.000. Persediaan akhir di triwulan pertama itu akan menjadi persediaan awal bagi triwulan yang kedua. Nah, triwulan kedua kita masukkan persediaan awalnya sebesar 40.000. Nah, baik teman-teman, kita jumlahkan seperti tadi rumus yang sudah saya jelaskan, yaitu 20.000 pada unit produksi triwulan kedua dijumlahkan dengan persediaan awal pada triwulan kedua sebesar 40.000, hasilnya adalah 60.000. Kemudian 60.000 ini dikurangkan dengan penjualan pada triwulan yang kedua sebesar 24.000, hasilnya adalah 36.000. Dan persediaan akhir di triwulan yang kedua akan menjadi persediaan awal pada triwulan yang ketiga. Nah, teman-teman bisa melanjutkan ya, sesuai dengan penjumlahan yang saya jelaskan tadi. Saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu pola produksi gelombang. Pola produksi gelombang. Perbedaannya antara pola produksi gelombang dan pola produksi yang stabil itu, pada pola produksi gelombang kita harus menghitung selisih persediaan per triwulannya. Bagaimana caranya menghitung? Yaitu persediaan awal sebesar 40.000 kita kurangi dengan persediaan akhir sebesar 16.000, kemudian dibagi menjadi 4. Kenapa 4? Karena pada kasus itu dijelaskan ada 4 triwulan, maka kita harus dibagi menjadi 4. Jadi hasilnya adalah 24.000 dibagi menjadi 4, yaitu sebesar 6.000. Jadi persediaan awal, pada setiap persediaan awal kita kurangi dengan 6.000. Misalnya itu pada triwulan pertama yaitu sebesar 40.000, kita kurangi dengan 6.000, maka persediaan awal pada triwulan yang kedua itu sebesar 34.000. Selanjutnya pada triwulan yang ketiga yaitu 34.000 pada triwulan kedua kita kurangi dengan 6.000 lagi menjadi 28.000 pada triwulan yang ketiga. Selanjutnya lagi pada triwulan ketiga 28.000 dikurangi dengan 6.000 adalah 22.000, yaitu persediaan awal pada triwulan yang keempat. Selanjutnya setelah kita menghitung persediaan awal ini, teman-teman masih ingat bahwa persediaan awal pada triwulan yang sebelumnya akan menjadi persediaan akhir bagi triwulan yang selanjutnya, ataupun kebalikannya, yaitu persediaan awal pada triwulan yang selanjutnya itu merupakan persediaan akhir pada triwulan yang sebelumnya. Nah, di sini triwulan yang kedua sudah diketahui sebesar 34.000. Di sini adalah persediaan awal, maka kita masukkan ke persediaan akhir di triwulan yang pertama, yaitu pada triwulan pertama persediaan akhirnya menjadi 34.000, kemudian pada triwulan kedua menjadi 28.000, triwulan ketiga menjadi 22.000, dan triwulan yang keempat adalah sebesar 16.000. Baik teman-teman, setelah mengetahui persediaan awal dan persediaan akhir pada kasus tersebut, kita harus mencari barang yang tersedia dijual. Caranya seperti apa? Sama seperti yang pola yang stabil tadi, yaitu triwulan pertama yaitu penjualannya sebesar 20.000 kita jumlahkan dengan persediaan akhir sebesar 34.000 hingga hasilnya adalah sebesar 54.000. Kemudian 54.000 ini kita kurangi dengan persediaan awalnya sebesar 40.000. Jadi hasilnya unit produksi pada triwulan yang pertama adalah sebesar 14.000. Kalian bisa menerapkan ya teman-teman pada triwulan yang kedua
yaitu penjualannya sebesar 24.000, kemudian kita jumlahkan dengan persediaan akhir sebesar 28.000, hasilnya menjadi 52.000 barang yang tersedia dijual. Kemudian 52.000 ini kita kurangkan dengan persediaan awal di triwulan yang kedua, sehingga hasilnya adalah 18.000. Selanjutnya yaitu adalah pola produksi moderat. Nah, pola produksi moderat ini jauh lebih panjang ya teman-teman caranya. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di soal. Ketentuan yang pertama yaitu tingkat produksi berfluktuasi tidak lebih dari 20% di atas maupun di bawah dari rata-rata triwulan. Kemudian ketentuan yang kedua, tingkat persediaan maksimum adalah 40.000 unit dan minimum adalah 16.000 unit. Dan ketentuan yang ketiga, karena permintaan pasar mengalami penurunan di bulan Juli, Agustus, dan September, maka perusahaan merencanakan akan mengurangi jumlah produksinya sebesar 30% produksi normal. Nah, maka kita akan masuk ke tabel. Teman-teman bisa melihat pada tabel. Nah, kunci untuk membaca tabel ini, kita perhatikan angka yang merah dulu. Yang merah dulu ya teman-teman. Abaikan yang hitam ini. Maksudnya yang merah kita perhatikan lebih dulu untuk menghitungnya supaya teman-teman lebih mudah dan memahaminya. Baik, kita hitung dulu batasan produksinya sesuai dengan ketentuan tadi. Batasan atasnya itu sebesar lebih tinggi sebesar 20%, yaitu 100% ditambah 20%, jadinya 120% dikalikan dengan 20.000 unit, hasilnya adalah 24.000 unit. Jadi batasannya itu sebesar 24.000 unit di atasnya. Kalau ke bawahnya itu sebesar 80% dikalikan dengan 20.000 unit, hasilnya 16.000 unit. Tidak boleh lebih kecil dari 16.000 unit. Untuk triwulan yang ketiga teman-teman, karena tadi mengalami penurunan di bulan Juli, Agustus, dan September, maka kita harus menghitungnya 30% berkurangnya. Jadi yang kita hitung adalah 70% dikalikan dengan 20.000 unit, yaitu 14.000 unit. Kita masukkan ke triwulan yang ketiga, yaitu sebesar 14.000 unit. Nah, sisanya dari 80.000 unit karena udah terpakai nih di triwulan yang ketiga sebesar 14.000, maka kita harus menghitung untuk triwulan yang pertama, kedua, dan yang keempat. Maaf, itu salah ketik ya teman-teman. Harusnya kita harus menghitung produksi triwulan untuk yang pertama, kedua, dan keempat, karena yang ketiganya sudah diketahui. Jadi 80.000 dikurangi dengan 14.000 pada triwulan yang ketiga, kemudian dibagi menjadi 3, yaitu sebesar 22.000. Jadi kita memasukkan angka di unit produksi sebesar 22.000. Ingat ya teman-teman, tolong perhatikan yang merah dulu baru yang hitam. Kita perhatikan yang merah dulu. Sebesar 22.000 itu kita masukkan di triwulan yang pertama, kedua, dan keempat. Untuk unit produksinya sebesar 22.000. Nah, ini 22.000. Kemudian tadi sudah diketahui untuk persediaan awal sebesar 40.000. Kita jumlahkan 22.000 dijumlahkan dengan 40.000, hasilnya adalah 62.000. 62.000 ini dikurangi dengan 20.000 pada penjualan triwulan yang pertama, hasilnya persediaan akhirnya adalah 42.000. Kita perhatikan yang warna merah dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita harus menyesuaikan teman-teman, karena tadi maksimum produksinya adalah sebesar 40.000. Maka di sini digantilah menjadi 40.000. Kemudian karena di sini
dia melebihi batas maksimum 42.000 yang kita tulis hanyalah sebesar 40.000. Dari penjualan dijumlahkan dengan persediaan akhir sebesar 40.000, hasilnya adalah 60.000. Kemudian 60.000 dikurangi dengan persediaan awal 40.000. Hasilnya adalah 20.000 untuk unit produksi triwulan pertama. Baik, setelah disesuaikan tadi, teman-teman, maka kita lanjut ke triwulan yang kedua. Triwulan yang kedua tadi sudah diketahui unit produksinya sebesar 22.000 unit. Kemudian persediaan awalnya diambil dari persediaan akhir triwulan pertama sebesar 40.000 unit. Kita masukkan di persediaan awal. Nah, kita jumlahkan 22.000 ditambahkan dengan 40.000, hasilnya 62.000 unit yang barang tersedia dijualnya. Kemudian 62.000 ini dikurangi dengan 24.000 yang sudah dijual, yaitu penjualan sebesar 24.000. Hasilnya persediaan akhirnya adalah sebesar 38.000. Nah, 38.000 persediaan akhirnya kita pindahkan di persediaan awal pada triwulan yang ketiga. Nah, caranya masih sama, kita jumlahkan lagi 14.000 pada triwulan yang ketiga. Ini kita jumlahkan dengan 38.000, maka hasilnya adalah 52.000. Kemudian 52.000 kita kurangi dengan penjualan pada triwulan yang ketiga sebesar 28.000. Hasilnya persediaan akhirnya adalah sebesar 24.000. Selanjutnya yaitu pada triwulan yang keempat, itu unit produksinya sebesar 22.000 dijumlahkan dengan dijumlahkan dengan 24.000, maka hasilnya adalah 48.000. Kemudian kita kurangi dengan 32.000, maka hasilnya adalah persediaan akhirnya sebesar 16.000. Baik teman-teman, sampai di situ bisa dipahami perlahan-lahan. Kuncinya adalah pada unit produksi yang kita hitung pada awal tadi, serta ada penyesuaian beberapa. Karena ada batas maksimumnya tadi, kita perlu memperhatikan batas maksimum, batas minimum. Kita harus sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada kasus tersebut. Selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, alat koordinasi, serta alat pengendalian. Pertama, anggaran sebagai perencanaan. Anggaran produksi merefleksikan sebagai alat perencanaan karena anggaran produksi menetapkan dasar perencanaan semua aspek dari operasi pabrik, kebutuhan bahan mentah, kebutuhan kerja pabrik, kebutuhan penyediaan, overhead pabrik, kapasitas pabrik, dan aktivitas pabrik lainnya. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi. Sebagai fungsi koordinasi, rencana produksi menjadi kerangka kerja di mana perintah produksi yang berlaku dikeluarkan. Koordinasi antara rencana penjualan, kebijakan persediaan, dan kebutuhan produk perhatian dan diputuskan dalam rencana produksi. Hal tersebut juga merupakan faktor yang penting dalam seluruh koordinasi dari aktivitas fungsional seperti perencanaan arus kas, pembiayaan, penelitian dan pengembangan teknik, dan tambahan modal. Yang terakhir adalah anggaran sebagai pengendalian. Sebagai alat pengendalian, rencana produksi berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual produksi, kemudian dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu adalah Critical Review Journal. Jurnal yang kami review yaitu adalah jurnal internasional yang berjudul Analysis of Production Cost Effect with Order Price Method on Sales Pricing of Product at PT Aneka Printing Indonesia in Sukoharjo. Jadi jurnal tersebut itu terbit di jurnal International Journal of Economics, Business and Accounting Research atau IJBAR. Critical review ini berisi yaitu tujuan penelitian.
tujuan penelitian dari jurnal yang sudah kami cari, yaitu tujuannya adalah untuk menganalisis harga pokok produksi sablon berdasarkan metode harga pokok pemesanan, apakah sesuai dengan teori akuntansi biaya dengan membandingkan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan teori akuntansi biaya yaitu menggunakan metode full costing, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga pokok terhadap penentuan harga jual produk tersebut. Selanjutnya adalah assessment data. Penelitian ini menggunakan data primer, teman-teman, berupa informasi yang diperoleh dari pemilik atau pemilik perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan, dan data-data sekunder berupa data populasi dan sampel harga pokok produksi dan harga jual pesanan sablon selama bulan Januari 2017. Metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu merupakan kepustakaan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan uji T dengan menggunakan alat bantu program SPSS. Yaitu selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian pada jurnal yang sudah kami cari, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi berdasarkan analisis menggunakan metode full costing ternyata lebih besar dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi yang dihitung oleh perusahaan. Perbedaan ini terjadi karena pembebanan biaya overhead pabrik yang dihitung dengan menggunakan metode full costing itu lebih teliti dan lebih rinci. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa harga pokok produksi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap harga jual. Pengaruh harga pokok produksi terhadap harga jual dalam penelitian ini sebesar 91%, dan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain seperti permintaan, penawaran, dan variabel yang tidak dilaporkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan dalam penelitian ini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu penelitian ini menjelaskan bahwa PT Aneka Printing Indonesia dalam penetapan harga pokok produksi belum menunjukkan harga pokok produksi yang maksimal, sehingga tidak sesuai dengan metode akuntansi yang benar. Kemudian yang kedua, perbedaan perhitungan hasil analisis yang menggunakan metode full costing dengan metode yang dilakukan oleh PT Aneka Printing Indonesia terletak pada perhitungan BOP-nya. PT Aneka Printing Indonesia membebankan biaya overhead pabrik sebesar 60% dari penggunaan bahan baku. Jadi tidak ada perhitungan rinci untuk biaya aktual overhead, tetap, dan variabel, sehingga hasilnya kurang tepat dan akurat. Kesalahan dalam perhitungan harga pokok penjualan dapat mempengaruhi penentuan harga jual dan keuntungan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu biaya produksi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap besarnya harga jual sebesar 91% dan sisanya adalah sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kelebihan dan kekurangan yang kami temukan dalam jurnal ini yaitu kelebihannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pada setiap proses produksi perlu adanya perhitungan harga pokok produksi dengan metode akuntansi yang benar. Itu sudah pasti ya teman-teman. Kemudian penelitian ini memberikan solusi bagi perusahaan yang memiliki permasalahan tentang harga jual produk yang kurang kompetitif dengan perusahaan lain.
Perusahaan dapat memperhitungkan biaya produksi dengan teliti sehingga harga jual tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Perusahaan dapat memaksimalkan labanya ya teman-teman. Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan harga pokok penjualan, maka itu akan berpengaruh terhadap penentuan harga jual dan keuntungan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah kekurangan dalam jurnal ini, yaitu dalam penelitian ini, peneliti hanya memakai sampel ataupun populasi dalam jangka waktu yang relatif sedikit ya teman-teman, yaitu pada tahun 2017 dan hanya pada bulan Januari, sehingga masih diperlukan untuk jangka waktu yang lebih lama agar kita mendapatkan hasil yang jauh lebih valid gitu ya teman-teman. Selain itu, peneliti juga belum menentukan ataupun mengidentifikasi, memeriksa faktor-faktor lain yang sebesar 9% itu dipengaruhi oleh variabel apa saja. Peneliti belum menjelaskan hal tersebut. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.